السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kita semuanya untuk hadir di masjid ini, di salah satu rumah Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah tabaraka wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah tabaraka wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini malam yang berbahagia. Pertama kali kita berjumpa dalam majlis ilmu yang diadakan di Masjid Baitus Salam. Mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang makmur dengan ibadah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dimuliakan Allah, tema kita adalah tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang ada di atas muka bumi, salah satu dari rasul yang Allah utus kepada umat manusia, dan beliau adalah sayyidu al-anbiya wal mursalin wa sayyidu waladi Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pelopor, menjadi pemimpin para nabi dan para rasul. Maka kita akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan kepribadian beliau, sebagian dari sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mengetahui betapa agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengenal Nabi kita, sehingga kita tidak mudah lagi tertipu oleh banyaknya orang-orang yang mengaku pernah berjumpa Nabi, pernah melihat Nabi, pernah bermimpi Nabi. Maka kita akan tahu nantinya bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang hadis-hadis ini karena banyak faedah yang akan kita ambil. Dan di antara faedahnya kita mempelajari hadis-hadis tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan kepada kita bagaimana hay'ah, bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisiknya dan juga secara kepribadiannya, sehingga kita mengenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita akan mengambil pelajaran. Dari situ kita akan mengambil kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan membaca hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kepribadian Nabi, menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
menjadikan kita semakin rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku cinta Nabi, tapi kita tidak kenal Nabi, kita mengaku rindu Nabi, tapi tidak tahu bagaimana Nabi, seperti apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita benar-benar cinta kalau kita tidak mengenalnya? Maka dari hadis-hadis ini kita akan menjadi lebih cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah selanjutnya bahwa hadis-hadis tentang kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya akan menjadi barometer, menjadi timbangan bagi segala ucapan dan perbuatan kita. Apakah ucapan kita, perbuatan kita, ibadah kita sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Maka ini adalah timbangannya, sehingga kita bisa menimbang-nimbang sesuai atau belum dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah juga yang lain dari mempelajari hadis-hadis tentang kepribadian Nabi adalah kita ingin memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak kita, kepada generasi ini, kepada murid-murid kita, agar mereka memiliki figur panutan yang pantas untuk diikuti dan harus diikuti. Di mana saat ini kita melihat tontonan-tontonan menjadi tuntunan di sebagian masyarakat, bahkan melekat pada sebagian anak-anak. Maka kita bacakan hadis-hadis ini sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan bagi anak-anak kita, sehingga mereka tahu dan kenal akan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dijadikan panutan dan contoh, sehingga nantinya mereka tertanam pada diri mereka kebanggaan, kecintaan kepada Nabi-Nya. Tidak malu ketika menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak malu ketika mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia bangga, sehingga tertanam pada diri mereka nanti siap untuk membela sunnahnya, siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, faedah yang lainnya dari hadis-hadis yang akan kita baca ini adalah menjadi hiburan bagi kita, di mana kita belum pernah melihat Nabi secara langsung, belum pernah melihat dengan mata kepala kita langsung. Maka inilah yang menjadi hiburan kita. Dari hadis-hadisnya kita bisa mengetahui tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga faedah yang lain dari faedah membaca hadis-hadis ini akan menjadikan kita dapat membedakan antara mimpi yang jujur dengan mimpi yang dusta, antara mimpi yang benar dengan mimpi yang itu hanya khayalan, bohong. Atau kita bisa membedakan ketika nantinya ada orang cerita, oh tadi malam saya mimpi Nabi, maka dari ini kita akan bisa melihat, oh ini benar di mimpinya. Yang satu cerita, saya tadi malam mimpi Nabi, wah bohong ini mimpinya. Dari mana kita tahu? Dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang katakan, tadi malam saya mimpi Nabi. Coba ceritakan seperti apa Nabi? Dia bilang, Nabi yang ana lihat tadi malam dalam mimpi, pakaiannya putih, surbannya putih, jenggotnya putih, rambutnya putih, jalannya pakai tongkat. Kalau kita tahu hadis-hadis Nabi, kita akan katakan, wah ente kadzab, ente pendusta, bohong. Nabi SAW kata para sahabat, beliau meninggal dunia, uban beliau yang ada di kepala dan di jenggot tidak lebih dari 20 helai. Bagaimana dikatakan saya mimpi Nabi, semuanya putih, bohong. Hari ini banyak orang yang mengatakan, tadi malam saya melihat Nabi dan langsung berhadapan dengan Nabi dalam keadaan terjaga, yaqdhah, bukan dalam keadaan mimpi. Ini yang banyak diceritakan dongeng-dongeng bahwa si fulan, alim fulan, syekh fulan, ustaz fulan, dia berjumpa Nabi langsung. Tak mungkin.
Mustahil. Kalau dia berjumpa Nabi berarti dia apa? Berarti dia apa? Sahabat. Berarti dia sahabat. Karena dia berjumpa Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Berarti ambil dong riwayat dari dia agar kita menjadi apa? Menjadi tabi'in. Masya Allah, ada sahabat dari ini. Ini banyak orang yang berdusta dengan menjual dongeng-dongeng, cerita-cerita berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga. Yang diceritakan manggut-manggut saja. Karena tidak tahu tadi. Sehingga orang yang bodoh itu mudah ditipu. Mudah ditipu. Nah, kita akan baca hadis-hadis tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, faedah dari hadis-hadis yang akan kita baca adalah menjadikan kita akan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita membaca hadis, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sahabat mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita baca hadis, kita mendengar nama Nabi disebut, kita membaca nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. 10 kali. Berapa hadis yang akan kita baca, berapa hadis yang kita dengar nama Nabi disebut, maka disitulah kita akan banyak mendapatkan salawat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, selanjutnya kita akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan kepribadian beliau. Yang pertama adalah tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini salah satu dari pertanyaan apa? Alam kubur. Ketika ditanya, man rabbuk, man nabiyyuk, wa ma dinuk. Baik, Nabi kita siapa? Yang kita tahu namanya adalah Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna li asma'an." Kata Nabi, sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Jadi bukan hanya satu nama, memiliki nama-nama, lebih daripada satu. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa anna al-mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra wa anna al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa anna al-aqib alladhi laysa ba'dahu ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memiliki banyak nama. Namaku adalah Muhammad. Namaku adalah Ahmad. Namaku adalah Hashir. Namaku adalah Mahi. Namaku adalah Aqib. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan berapa nama? 5 nama. Ana Muhammad. Nah, Nabi kita Muhammad. Masyhur. Aku Ahmad. Dalam Al-Quran disebutkan min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelah Nabi Isa siapa? Nabi Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad. Kemudian yang ketiga apa tadi? Al-Mahi. Al-Mahi. Nama Nabi Al-Mahi yang ketiga. Apa maksudnya? Allah menghapuskan kekufuran dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahi, penghapus, yang menghapus kekufuran dengan diutusnya Nabi, ya, maka dakwah tauhid, maka Islam menjadi apa? Jaya, Islam menjadi tersebar dan kekufuran mulai terkikis. Yang keempat, Anal Hashir. Hashir, nama Nabi yang keempat adalah Hashir. Apa itu? Yuhsharu an-nasu. Manusia kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan, semuanya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Hashir. Dan yang kelima nama Nabi adalah Al-Aqib, alladzi laisa ba'di ahad. Al-Aqib adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya. Maka nama nabi yang terakhir adalah Al-Aqib, yang kelima.
Ini dihafal. Baik. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Ini nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua. Umur Nabi. Baik. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 sana. Kata Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul, beliau menetap di kota Makkah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Baik, sebelum 13 tahun ini Nabi sallallahu diangkat menjadi nabi dan rasul umur berapa? Umur 40. Baik, setelah itu Nabi menetap di Makkah selama 13 tahun. Qala yuha ilaihi. 13 tahun beliau menetap di Makkah, mendapatkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Wa bil Madinah 10. Kemudian Nabi hijrah dan Nabi menetap di kota Madinah selama berapa? 10 tahun. Qala wa mata wa huwa ibnu 63 sana. Kemudian setelah itu beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam dalam umur 63 tahun. 40 tahun sebelum menjadi nabi dan rasul, ditambah 13 tahun di kota Makkah, tambah 10 tahun di kota Madinah, maka total menjadi 63 tahun. Masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala, agama telah sempurna, syariat telah sempurna, tidak ada lagi tambahan, tidak lagi dikurangi syariat ini. Semua telah sempurna. Karena Allah tabaraka wa taala firmankan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Cukup, Allah telah sempurnakan. Allah telah ridha Islam sebagai agama. Tidak perlu ditambah lagi, selesai. Maka ketika Nabi sudah wafat, malaikat Jibril, kata para ulama, selesai tugasnya. Karena Jibril alaihissalam ketika turun ke dunia, turun ke bumi ini, tugasnya adalah membawa wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Ketika Nabi Muhammad selesai, tidak ada lagi nabi setelahnya yang diutus oleh Allah, maka selesai tugas Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian jamaah yang muliakan Allah, selanjutnya hadis yang ketiga, bagaimana jasad tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaqul, Anas bin Malik, sahabat yang mulia, adalah khadimun Nabi, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Nabi sejak Nabi hijrah ke kota Madinah sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada saat itu Anas bin Malik umur 10 tahun, menjadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi 10 tahun. Maka ketika Nabi meninggal, Anas bin Malik berumur 20 tahun. Kata Anas bin Malik, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam postur tubuhnya itu tidak terlalu tinggi banget. Tidak terlalu tinggi banget. Nabi siapa yang tinggi sekali? Hah? Nabi SAW tidak tinggi sekali, tidak. Laisa bit-tawilil ba'in, tidak terlalu tinggi banget. Wala bil qasir, juga tidak pendek. Berarti apa? Sedang. Postur tubuh beliau sedang. Walaysa bil abyadil ahmaq. Nabi itu tidak putih banget, tidak. Tidak sangat-sangat putih, tidak. Walaysa bil adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak terlalu coklat, tidak. Jadi tidak putih banget, juga tidak apa? Tidak coklat banget. Baik. Qala walaysa bil ja'dil qata wala bis sabt. Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya tidak keriting banget, tidak pula lurus sekali. Berarti apa? Pertengahan. Jadi kalau keriting sekali istilahnya apa? Kribo. Lurus banget enggak juga, tapi pertengahan antara keriting dengan
dengan lurus. Ini rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'athahu Allah ala 40 sanah. Dan Allah utus beliau menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi rasul pada umur 40 tahun. Wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah di penghujung umur 60 tahun. 60 berapa tadi? 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Qala wa lihiyatuhu qala wa laysa fi ra'sihi wa lihiyati 20 sya'rata bayda. Kata Anas bin Malik, orang yang paling tahu tentang Nabi setelah istri-istri Nabi, Anas bin Malik, karena selalu menemani Nabi. Masuk rumah Nabi, safar bersama Nabi, di masjid bersama Nabi, jalan bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi main ke rumahnya Anas, Nabi tidur di rumahnya Anas, istirahat di rumahnya Anas. Jadi Anas tahu benar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, "Wa laisa fi ra'sihi wala fi lihiyatihi 20 sya'rata bayda." Dan Nabi SAW ketika diwafatkan oleh Allah, rambut kepala dan rambut jenggotnya yang putih itu tidak lebih dari 20. Kita ada yang lebih dari 20 sudah. Tidak lebih dari 20. Makanya dari sini kita tahu, kalau ada orang bilang rambutnya Nabi putih semua jenggotnya, kadzab. Pendusta itu. Anas bin Malik lebih kita percaya karena hidup langsung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang punya hayalan, ya, kalau Nabi itu harus seperti ini, sehingga digambar. Antum pernah lihat gambar, sahabat atau gambar seorang Nabi difilmkan berjenggot, padahal yang gambar tidak punya jenggot. Ya, digambarkan seorang nabi, seorang wali, seorang soleh itu punya jenggot, tapi mereka tidak mencontoh. Padahal itu semuanya hayalan semuanya. Maka ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan dalam keadaan rambut, ubannya tidak sampai berapa? Qala wa laysa fi ra'sihi wala lihiyatihi 20 sya'rata bayda. Tidak sampai 20. Kemudian hadis yang keberapa? Hadis yang keempat. Selanjutnya, pada hadis selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lagi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Anas bin Malik, "Dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala indana." Kata Anas, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami. Ini keberkahan bagi Anas. Sebagai pembantu Nabi, yang Nabi kunjung ke rumahnya. Sampai Anas katakan, "Faqala indana." Dan Nabi tidur siang di rumahku. Qala di sini apa? Qala yaqilu, bukan qala yaqulu. Kalau qala yaqulu berkata, tapi qala yaqilu tidur siang. Maka disebut qailulah. Ini sunnah Nabi tidur siang. Kata Anas bin Malik, "Faqala indana." Nabi datang ke rumahku, kemudian Nabi tidur siang di rumahku. Qala fa'ariqa. Tidur siang dan Nabi pun mengeluarkan keringat. Ariqa, mengeluarkan keringat. Tuh bayangkan, enggak ada AC, ada kipas, padang pasir, panas. Ariqa, mengeluarkan keringat dalam keadaan tidur. Qala waja'at ummi biqarurah. Maka ibuku pun datang dengan membawa baskom. Ibunya Anas bin Malik, siapa namanya? Ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, Rumaisa atau Rumaisa. Tayyib. Qal faja'at ummi biqarurah. Ketika Nabi sedang tidur dan berkeringat, ibuku datang membawa baskom atau bejana. Faja'alat taslitul araqa fiha. Kemudian ibuku mengambil keringat-keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke bejana. Dimasukkan ke apa? Botol qarurah atau ke wadah, tempat wadah. Masukkan. Baik. Qal fastaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi terbangun dari tidurnya. Faqala, dan Nabi SAW
bertanya, "Ya Umma Sulaim, wahai Umma Sulaim," ibunya siapa tadi? Anas bin Malik. "Ma hadzal ladzi tasda'in?" Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Apa yang sedang kau lakukan? Faqalat, maka Ummu Sulaim mengatakan, "Hadza 'araquk. Hadza 'araquk naj'aluhu fi tibina." Ya Rasulullah, keringatmu ini aku jadikan sebagai wewangian minyak wangi. Apa katanya? Wa huwa atyabu wa huwa min atyabit tib. Keringat Nabi itu lebih wangi daripada minyak wangi. Jangan dicontohkan nanti. Antum melihat temannya tidur, ambil keringatnya, beda. Hatta ustadz sekalipun, ustadz tidur, antum ambil keringatnya, jangan dikiaskan. Ya, udah anak tabaruk sama keringatnya ustadz. Sebagaimana Ummu Sulaim diambil keringatnya Nabi SAW. Siapa ini Nabi SAW yang keringatnya lebih wangi daripada minyak wangi? Keringatnya ustaz? Allah musta'an. Ya, ini khusus bagi Nabi SAW. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengomentari hadis ini. Kata beliau, jiwa Nabi SAW sangat mulia, sangat baik. Bahkan para sahabat berlomba-lomba untuk mengambil apa yang datang dari Nabi, baik itu dari ucapan Nabi, baik itu dari perbuatan Nabi, bahkan berlomba-lomba untuk mengambil keringat Nabi SAW. Karena apa? Saking harumnya keringat Nabi SAW. Dan ini merupakan bentuk tabarruk dengan keringat Nabi yang dibolehkan. Yang dibolehkan hanya keringat Nabi, keringat ustadz, la, keringat kiai, la, hatta keringat orang tua, la. Tabarruk dengan keringat siapa? Nabi SAW. Jangan ada besok ini keringat Nabi dijual. Nggak ada, sudah nggak ada. Ya, kata Syekh Utsaimin, ini adalah bentuk tabarruk yang dibolehkan karena ini diantara keistimewaan Rasulullah SAW yang dibolehkan seorang itu bertabarruk mencari berkah dari keringat Nabi SAW. Dan ini dilakukan oleh Ummu Sulaim dan Nabi tidak melarangnya. Tapi Nabi hanya bertanya, "Madza tasna'in?" Apa yang kau lakukan? Aku ambil keringatmu ya Rasulullah. Keringat yang wangi lebih wangi daripada minyak wangi. Sudah, Nabi membiarkan. Maka ini disebut takrir, pengakuan yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, Anas bin Malik juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim menyebutkan tentang bagaimana keadaan Nabi, bagaimana harumnya Nabi, wanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, "Ma syamantu 'ambaran qat wala miskan wala syai'an atyab min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah mencium ambar, tidak pernah mencium wewangian atau apa saja yang memiliki bau harum. Kalau di kita ada pohon apa, Pak? Gaharu atau pohon apa saja. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah minum apapun yang wangi melebihi wanginya bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Ya, minyak wangi apapun mengalahkan bau harumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan oleh Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah tentang bagaimana hay'ah lihya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jenggot Nabi? Apakah Nabi punya jenggot atau tidak? Nanti kita tinggal menimbang dengan diri kita. Kita berjenggot atau tidak. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Jabir bin Samurah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsira sya'ril lihyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenggotnya itu lebat. Jenggotnya itu apa? Lebat, tebal. Ada yang mengatakan, mana buktinya Nabi berjenggot? Sahabat katakan, hadis dalam Sahih Muslim, Nabi berjenggot, lebat, tebal. Maka kita mencontoh Nabi SAW. Terlebih Nabi menguatkan lagi. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan orang Arab. Kita bukan orang Arab, orang Jawa. Nabi mengatakan, aful liha,
Wafirul liha, biarkan jenggot, pelihara jenggot. Itu yang diperintahkan Nabi. Nabi tidak katakan bersihkan, potong, apalagi pendekkan. Bahkan Nabi katakan pelihara, biarkan. Ya, jadi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, hadis selanjutnya adalah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Bagaimana keadaan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini diriwayatkan dari istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, "Inna kunna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya kami, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanamkuthu syahran ma nastauqid naran. Sesungguhnya kami sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam 1 bulan tidak pernah menyala itu namanya api di rumah. Tidak pernah menyala api di rumah. Apa yang dilakukan? In huwa illa tamra wal ma. Yang ada di rumah kami hanya tamar. Apa tamar? Kurma dan air. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, 1 bulan tidak menyala, tidak, orang kita bilang enggak ngebul rumahnya. Tidak ada masakan. Tidak ada masakan. Yang ada tamar dan ma, air. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahana dir'ah 'inda al-yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju perang Nabi, baju besi untuk perang. Kalau orang perang biasanya punya baju besi sebagai tameng, itu digadaikan kepada orang Yahudi. Untuk apa? Membeli makanan untuk keluarganya, untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi wafat dan baju perang Nabi masih ada sama orang Yahudi. Masih ada sama orang Yahudi. Masih tergadaikan sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah. Kayaknya tidak ada rumah kita yang tidak ngebul. Bahkan 1 hari bisa ngebul berapa kali, Pak? Berkali-kali, apalagi di dalam merokok, bul-bul terus. Ya, sudah membawa penyakit, bawa virus, ya, nambah lagi buang-buang uangnya, ngebul terus. Motornya ngebul, orangnya ngebul, dapurnya ngebul semuanya. Ini beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi makanan? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, "Ma 'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Tidak pernah mencela makanan. In ishtahahu akala wa illa taraka. Kalau Nabi minat makan yang disuguhkan, Nabi makan. Kalau Nabi tidak minat, tidak ada selera, Nabi tinggalkan sudah. Tapi mulutnya menjaga, tidak mencela. Apa ini makanan ini? Tidak mencela. Kalau Nabi berminat selera untuk dimakan, dimakan Nabi. Kalau tidak, sudah ditinggalkan. Tidak mencela makanan. Tidak mencela makanan. Ini kadang kita ceplos. Atau sudah menjadi kebiasaan. Tidak cocok, dihajar tuh makanan. Dicela habis-habisan. Makanannya dicela, yang masak dicela, apalagi? Ya, celah semuanya. Warungnya dicela. Ya, tidak boleh. Bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka sudah, tidak usah beli. Tidak suka, tidak usah dimakan. Tinggalkan begitu saja. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya. Lanjut. Baik. Selanjutnya adalah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kepribadian Nabi, keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma.
Beliau mengatakan, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga lisannya. Lam yakun fahishan. Lisan Nabi itu tidak jorok. Perbuatan Nabi SAW itu tidak tercela. Nabi menjaga lisan dan perbuatannya. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Lisan Nabi SAW tidak keji, tidak jorok. Begitu juga perbuatan Nabi SAW terjaga. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian, orang yang paling baik akhlaknya. Dan seorang dikatakan baik akhlaknya, yang pertama adalah dilihat dari lisannya. Dilihat dari lisannya. Yang kedua dilihat dari perbuatannya. Kemudian jumpa orang, kemudian dia mengucapkan salam. Dia tersenyum kepada orang. Orang akan melihat, oh, bagus akhlaknya orang. Karena lisannya. Dia tersenyum, dia ucapin salam kepada orang. Dia sapa orang. Tapi kalau dia jumpa orang, tidak salam, tidak kalam, kemudian wajahnya apa? Wajahnya asin, pedis, kecut. Orang, maka akhlak dilihat dari lisan. Ucapkan salam. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, inna ba'da tullabil an ajfa minal a'rab. Hari ini sebagian penuntut ilmu lebih bengis daripada orang-orang Arab Badui. Jadi apa? Akhlaknya mulai luntur. Dari siapa? Daripada sebagian penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu yang mereka belajar, akhlaknya merosot, apalagi orang yang tidak belajar. Maka akhlak Nabi SAW ini menjadi timbangan utama. Ya. Dan ini menjadi kesempurnaan iman, kata Nabi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Lisannya terjaga, perbuatannya terjaga. Ini akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya, para jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia, tidak diragukan. Karena Allah memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar di atas akhlak yang mulia, dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Dan Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi apa yang ada di Al-Quran dipraktikkan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi SAW. Tapi ingat, tidak boleh mengatakan karena khuluqul Quran, lihat Al-Quran berjalan. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan Al-Quran berjalan. Karena Al-Quran kalamullah. Ya, ketika Aisyah mengatakan karena khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran, maka Nabi SAW mengamalkan isi Al-Quran. Mulai ibadahnya, mulai muamalahnya, mulai akhlaknya, diamalkan semuanya. Tapi tidak boleh ketika kita melihat seorang yang memiliki akhlak mulia, Al-Quran berjalan. Atau si fulan hafal Quran, Al-Quran berjalan, tidak boleh. Ya, ini ditanbih, diperingatkan oleh para ulama. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min al-'adhra fi hidriha." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya sangat pemalu. Lebih pemalu daripada gadis pingitan. Orangnya sangat pemalu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza kariha syai'an 'arafnahu fi wajhihi. Kalau Nabi tidak menyukai sesuatu, maka kita tahu dari raut wajahnya. Nabi itu pemalu. Ya. Tapi kalau Nabi tidak menyukai sesuatu, maka kita bisa melihat dari raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa syu'bah al-iman, cabang-cabang keiman itu banyak. Cabang keiman banyak. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi tingkatan iman adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza
'anit tariq. Iman yang paling bawah tingkatannya menyingkirkan bahaya dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian dari cabang keimanan. Malu dari berbuat maksiat, malu dari melanggar syariat Allah, malu untuk melanggar aturan Allah. Maksudnya malu di situ. Tapi kalau diajak, ayo sholat jamaah, malu ah. Ini namanya bukan malu yang terpuji, malu yang tercela. Ya, Mbak pakai jilbabnya Mbak, enggak ah, malu ah. Ini bukan malu, ini malu-maluin. Ya, malu Nabi SAW ada malu untuk berbuat hal-hal yang melanggar agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah hadis tentang bagaimana Nabi SAW tersenyumnya, bagaimana Nabi SAW wajah beliau. Dari sahabat Jarir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassuma fi wajhi." Kata sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku untuk berjumpa dengannya. Jadi Nabi tidak menjauh dari sahabatnya. Nabi SAW tidak menghalangi sahabatnya untuk ketemu. Bahkan Jarir mengatakan, Nabi SAW tidak pernah menghalangiku untuk berjumpa dengan beliau sejak aku masuk Islam. Qal wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Dan setiap kali Nabi melihat aku, Nabi selalu tersenyum. Nabi selalu tersenyum. Setiap kali melihat aku, kata Jarir bin Abdullah, Nabi selalu tersenyum. Senyum yang itu akan menjadikan kita mendapatkan pahala sedekah. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhik laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu bagimu adalah pahala sedekah. Kita kadang pelit, sudah tidak sedekah uang, ya, tidak sedekah senyuman lagi. Padahal, ya, ketika kita membuka sedikit berapa senti bibir kita udah dapat pahala. Gigi kita ini bukan aurat, buka dikit lah, buka dikit. Untuk tersenyum, pahala saudara. Kenapa kita pelit untuk tersenyum? Yang ketika kita tersenyum kepada orang, apalagi sampai mengucapkan salam, itu akan membuat orang lain semakin dekat dengan kita. Kemudian membuang prasangka-prasangka buruk kepada kita. Coba kalau kita jumpa orang, tidak salam, tidak senyum, orang kan, kenapa sih fulan ini? Ada apa dengan anak? Salah apa? Tapi ketika seorang tersenyum, dia ucapkan salam, dia sapa orang lain, hilang itu don sangkaan-sangkaan yang buruk tersebut. Maka Nabi SAW jumpa dengan sahabatnya, dia tersenyum. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi, senyum. Ya. Kemudian selanjutnya para jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadi." Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya. Wala imra'atan wala khadiman. Nabi tidak pernah memukul wanita, tidak pernah memukul budaknya, tidak pernah memukul khadimnya, pembantunya. Tidak pernah memukul siapapun. Illa kecuali an yujahida fi sabilillah. Kecuali pada saat Nabi berjihad. Sedang berperang, so antum berperang diam-diam aja. Nah, tapi pada saat tidak berperang, Nabi dalam rumah tangganya, Nabi ketika bermuamalah dengan pembantunya, Nabi tidak pernah memukul mereka sama sekali. Ingat, kalau ada suami memukul istri, wallahi itu suami yang paling lemah. Suami yang paling lemah. Karena dia ingin menutupi kelemahannya, dia pukul istrinya. Ini akhlak yang paling buruk. Akhlak yang paling buruk. Wanita, mereka orang yang lemah, yang harus dikuatkan. Tapi kalau sampai dia dipukul, hancur. Jangankan dipukul, diteriak yang kencang sedikit saja, wanita sudah
Ini lelaki yang lemah kalau sampai dia memukul istrinya. Boleh suami memukul istri? Boleh. Tapi pada kondisi tertentu. Dan pukulannya litarbiyah, bukan untuk ta'dzib, bukan untuk menyiksa. Bedakan. Ketika wanita durhaka kepada suaminya, dinasihati. Tidak bisa dihajar, ditinggalkan. Tinggalkan maksudnya apa? Hah? Tinggal di rumahnya? Tidak. Tetap satu rumah. Tetap satu kamar. Yang satu hadap kiri, yang satu hadap kanan. Paham maksudnya apa? Bukan kemudian harus dihajar, tinggalin aja lah. Sekian hari baru pulang. Lah, bukan demikian. Ya. Tidak bisa juga, masih membangkang juga, baru dipukul. Pukulnya pun kata para ulama seperti pukul pakai siwak. Siwak berapa besarnya aja? Bolpen itu siwak. Ada orang bersiwak pakai tongkat. Nah, ada. Siwaknya bolpen saja, sebesar bolpen. Kalau mau mukul istrinya pukul. Itu. Bukan mukulnya sakit, tampar istrinya. Paham? Dan Nabi SAW katakan, Aisyah radhiyallahu taala katakan, Nabi tidak pernah memukul siapapun. Tidak istrinya, tidak pula pembantunya. Kecuali pada saat berjihad. Pada saat berjihad bukan mukul lagi. Apa? Sabet pakai pedangnya sekalian. Kan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh, tapi pada saat dia berjihad. Ya. Baik. Kemudian ada apa lanjut? Lanjut. Baik, selanjutnya para jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis Nabi selanjutnya adalah bagaimana muamalah Nabi dengan para sahabat. Muamalah Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Bagaimana pergaulan Nabi? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha." Muamalah Nabi dengan para sahabatnya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah. Nabi itu mau menerima hadiah kalau dikasih. Mau menerima pemberian hadiah kalau dikasih. Ya. Wa yuthibu 'alaiha. Tapi Nabi juga membalas lagi hadiah kepada orang yang memberi. Maksudnya menerima hadiah boleh, tapi jangan meminta. Boleh minta-minta. Menerima hadiah boleh, sebagaimana contohkan Nabi SAW. Tapi Nabi lebih daripada kita. Apa? Wa yuthibu 'alaiha. Nabi juga membalas pemberian. Kalau Nabi dikasih, Nabi membalas pemberian. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Apa Nabi SAW ketika menerima hadiah, kemudian Nabi juga membalas pemberian hadiah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hikmahnya adalah Nabi SAW ketika menerima hadiah, kemudian Nabi juga membalas memberikan hadiah, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa berjasa kepada Nabi. Maksudnya? Jadi kalau si fulan, anak kasih hadiah fulan, insyaallah anak kasih hadiah fulan. Si fulan akhirnya dia merasa berjasa terus. Tapi Nabi tidak. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Nabi membalas pemberian kepada orang tersebut yang memberi hadiah agar tidak ada seorang pun yang merasa berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berhutang kepada Nabi. Ya. Karena dengan sebab Nabi sallallahu Allah kasih petunjuk kita. Karena sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Nabi tersenyum. Ya. Nabi tertawa? Ya. Apakah Nabi menangis? Naam, Nabi pernah menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Kan tangisan itu merupakan fitrah manusia. Manusia tertawa, manusia tersenyum, manusia juga bisa menangis. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kami pernah menyaksikan pemakaman salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabr. Kita menyaksikan, kata Anas, ketika pemakaman salah satu putri Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kuburannya. Fara'aitu 'ainaihi tadma'an. Kata Anas, dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku perhatikan Nabi, tetesan air matanya bercucuran.
matanya meneteskan air mata. Dan ini fitrah. Boleh, na'am boleh. Bukan niyaha. Bukan niyaha yang terlarang. Niyaha yang terlarang adalah ketika terjadi musibah, baik itu kematian, kemudian dia teriak-teriak dengan tangisannya, kemudian dia tampar wajahnya, kemudian dia sobek-sobek bajunya. Ini yang terlarang, dilaknat, karena ini perbuatan ahlul jahiliyah. Tapi kalau menangis, na'am menangis. Ya, menangis, na'am. Nabi SAW menangis. Dan itu dibolehkan. Dan ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kemudian selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah." Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melakukan salat, beliau berdiri salat qiyamul lail sampai kaki beliau bengkak. Qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, atasna hadza wa qad ghufira lak ma taqaddama min dhanbi?" Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai lakukan demikian? Bukankah engkau telah diampuni oleh Allah? Allah telah ampunkan engkau ya Rasulullah, dijamin dengan surganya. Kata Nabi SAW, Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka bukti syukur adalah dengan beribadah, seperti yang contohkan oleh Nabi SAW. Bukan bukti syukur atas pemberian Allah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, tapi digunakan untuk beribadah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini ibadah beliau di rumah. Bukan saat di masjid, tapi di rumah. Dan yang tahu ibadah beliau di rumah adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang 3 sahabat kepada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah, bagaimana ibadahnya? Diceritakan ibadah Nabi di rumah demikian dan demikian. Sampai 3 sahabat mengatakan, wallahi kalau begitu, aku tidak akan pernah tidur malam. Aku akan habiskan untuk qiyamul lail. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa terus dan tidak akan apa? Tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah. Aku akan habiskan umurku untuk ibadah. Karena melihat ibadah Nabi yang luar biasa. Tapi apa itu dibenarkan oleh Nabi? Apa itu diridhai oleh Nabi? Tidak. Nabi menegur. Ama inni akhsyakum wa atqakum lillah. Hai kalian, bukankah aku orang yang paling takut? Bukankah aku orang yang paling bertakwa kepada Allah? Ana atazawwaju nisa, asum wa uftir, wa aqum wa arqud. Kata Nabi, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku qiyamul lail dan aku pun tidur. Aku puasa dan aku pun berbuka dan aku pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang enggan mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Sunnah Nabi wasat, pertengahan, ibadah istirahat, ibadah istirahat. Kamu katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kita diciptakan untuk beribadah, tapi kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lalaikan bagianmu di dunia ini. Kita hidup di dunia, butuh bekerja, cari nafkah. Oh, anak 24 jam mau di masjid, ngapain? Ibadah. Anak istri telantarkan. Anak mau apa? Mau dakwah. Berapa hari? 10, 15, 40 hari. Anak istri telantarkan. Ibadah, jihad. Anak istri telantarkan. Wasat, pertengahan dalam beragama, pertengahan dalam beribadah. Itu yang contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya adalah hadis tentang bagaimana wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama tidak berani menyebutkan dan menceritakan wafat Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak ingin berpisah dari Nabi. Sehingga mereka tidak mau ketika membawakan kisah Nabi, sirah Nabi, menyebutkan tentang wafat Nabi.
Kalau sudah wafat Nabi berarti berpisah dari Nabi. Tapi kita yakin dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati wahai Nabi, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada yang kekal. Dan kita yakin Nabi telah wafat. Diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa di antara nikmat yang Allah berikan kepada Aisyah dari seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Qal inna min ni'amillahi alayya, termasuk salah satu nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan khusus untukku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal itu di rumahku. Bukan di rumahnya istri yang ini, yang itu, tidak. Di rumahku, kata Aisyah. Qala wa fi yaumi, di rumahku, di rumah. Wa baina as-sahri wa nahri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahku, wafat di rumahku pada hari yang itu adalah giliranku. Pada hari yang itu adalah giliranku, dan beliau meninggal di antara dagu dan leherku. Di pangkuan Aisyah. Di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih. Dan Allah menggabungkan antara riq itu apa? Air liur, air ludah. Riq, kata Aisyah, dan Allah menggabungkan antara air ludahku dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suami tidak mau tuh, minum bekas siapa? Istrinya. Ada istri tidak mau minum bekas apa? Suaminya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah bergantian apa? Minumnya. Dari satu cangkir. Cari mana bekas bibir Aisyah. Situ dulu. Ini kata Aisyah, Allah gabungkan antara air ludahku dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda mautih, pada saat meninggalnya. Dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Pada saat detik-detik kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah Abdurrahman, adiknya Aisyah, saudaranya Aisyah. Datanglah Abdurrahman, saudaranya Aisyah, anaknya Abu Bakar, masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi as-siwak, dan Abdurrahman memegang siwak. Saudara Aisyah masuk ke rumah Nabi, rumahnya Aisyah, dengan membawa siwak di detik-detik akhir meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sedang menyandar kepadaku. Rasul menyandar kepada siapa? Kepada Aisyah. Faraaituhu yanduru ilaihi, dan aku melihat mata Nabi melihat ke siwaknya Abdurrahman. Mata Nabi memandang ke siwaknya Abdurrahman. Qala wa araftu annahu yuhibbus siwak, dan aku faham pandangan Nabi kepada siwak Abdurrahman, bahwa Nabi itu ingin bersiwak. Karena Nabi suka bersiwak. Kalau Nabi mau masuk rumah, Nabi bersiwak. Dan aku tahu Nabi ingin siwak yang ada di tangan Abdurrahman. Faqultu akhudhuhu lak ya Rasulullah. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, aku ambilkan siwaknya Abdurrahman? Maukah aku ambilkan siwaknya Abdurrahman? Qala fa asyara bi ra'si. Maka Nabi pun mengisyaratkan dengan kepalanya, mengangguk. Oh, Nabi mau siwak. Qala fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Nabi mengisyaratkan dengan kepalanya, maksudnya adalah iya, aku mau siwak itu. Fatanawaltuhu fashtadda alaihi. Maka aku ambil siwak itu, tapi keras siwak itu. Karena siwak itu butuh apa? Kalau sudah agak lama, butuh cairan. Biasanya kalau mau bersiwak, dicairin dulu dengan apa?
dengan ludah kita. Ya. Maka kata Aisyah, fastadda alaih, keras ini semua. Qal wa qultu ulayyinuhu lak, ya Rasulullah, aku lembutkan siwak ini ya Rasulullah. Qala fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Iya, Nabi mengisyaratkan dengan kepalanya, iya, lembutkan ujungnya siwak ini. Qala falayyantuhu, maka aku lembutkan ujung siwak tersebut. Fa amarrahu wa baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu biha wajhah. Kemudian dilembutkanlah siwak tersebut oleh Aisyah, kemudian diberikan untuk bersiwak Nabi SAW. Dengan apa? Dengan riqnya, dengan air ludahnya Aisyah. Ketemu dengan air ludahnya Nabi SAW. Kemudian juga dibawakan air, kemudian apa? Mengusap wajah Nabi SAW, diusapkan wajah Nabi SAW dengan air. Yaqul, kemudian Nabi mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Nabi mengucapkan la ilaha illallah, kematian itu apa? Sakarat. La ilaha illallah, ini ucapan Nabi SAW. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى, في الرفيق الأعلى. Kemudian Nabi mengisyaratkan dan Nabi mengatakan fi rafiqil a'la. Saatnya sudah Nabi dipanggil oleh Allah dan Nabi wafat. Hatta qubida wa malat yadu. Kemudian Nabi dicabut rohnya oleh Allah tabaraka wa taala. Tayyib. Qala fa malat yadu. Kemudian meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana meninggalnya? Di rumah Aisyah. Di mana? Di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala. Maka Nabi meninggal, tapi syariatnya kekal. Nabi meninggal, agamanya sempurna. Nabi meninggal, sunnahnya sampai kepada kita. Nabi meninggal, perjuangan dakwah, mengajak kepada ajaran Rasulullah SAW harus terus dilanjutkan. Karena itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Maka dengan meninggalnya Nabi, bukan kemudian redup cahaya Islam, tidak. Karena Islam dijaga oleh Allah, Al-Quran dijaga oleh Allah, Sunnah dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaga Al-Quran, kata Allah. Maka tidak ada satupun orang yang berusaha merubah satu ayat Al-Quran, bahkan satu huruf Al-Quran, kecuali pasti akan terbongkar. Pasti akan terbongkar. Siapapun yang berusaha merubah Al-Quran, pasti akan terbongkar dan terbongkar. Karena Allah berjanji yang akan menjaga syariat dan menjaga Al-Quran ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, tidak ada lagi pilihan bagi kita kecuali al-ittiba' wal-iqtida', kecuali meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, baik kita bermuamalah dengan keluarga, bermuamalah dengan anak dan istri kita. Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga, dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka kita meneladani Nabi dalam bermuamalah dengan keluarga, bermuamalah dengan tetangga. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jangan coba-coba menyakiti tetangganya. Jangan menyakiti tetangganya. Kita bermuamalah dengan sama muslim. Mencontoh Nabi SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik, yang sejati, dia menjaga lisan dan tangannya, tidak mengganggu, menganiaya saudaranya. Bermuamalah sesuai dengan contoh Nabi SAW. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di antara hadis-hadis yang kita baca tadi yang singkat ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh terbaik dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah tabaraka wa taala di atas tauhid, di atas sunnah, dan kita diwafatkan di atas husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita kelak sebagaimana malam ini kita dikumpulkan di rumahnya, kita kelak dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala bersama nabinya di surganya. Hadza wallahu alam wa jazakumullahu khairan
Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari segala fitnah-fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.